Kembali dengan Profesor Kardus. Ya, perang teknologi AI antara China dan Amerika Serikat telah dimulai. Dari seluruh negara di bumi ini, hanya dua negara, yakni Amerika Serikat dan China, yang memiliki potensi besar untuk menjadi penguasa teknologi AI. Gerbang teknologi strategis yang digadang-gadang merupakan fondasi kekuatan ekonomi dan industri masa depan. Karena dengan menjadi penguasa AI yang notabene AI saat ini merupakan mesin perangkat produktivitas di skala sektor. Pada industri, AI mampu menghasilkan produktivitas kerja bahkan hingga 3-4 kali jauh lebih tinggi dan akurat, juga lebih hemat daripada teknologi standar. Begitu pula di sektor militer, perbankan, kesehatan, dan sebagainya. Hal itulah alasan mengapa penguasa AI di masa depan digadang-gadang akan memegang kunci kepemimpinan ekonomi global. Karena itu, dua kekuatan ekonomi utama dunia saat ini, Amerika Serikat dan China, terus berambisi untuk memimpin penguasaan teknologi super strategis ini. Ya, Amerika Serikat dan China masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan dalam sektor industri teknologi AI. Seperti halnya Amerika Serikat yang saat ini lebih unggul pada kuantitas teknologi, seperti halnya sistem hardware dan software. Chips akselerator AI, GPU, NPU, atau TPU, Amerika Serikat diketahui masih 1 hingga 2 langkah berada di depan teknologi chips AI China. Selain itu, Amerika Serikat juga unggul dalam hal teknologi akses data berkualitas tinggi. Karena di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan AI terkaya berasal seperti halnya Google, Microsoft, Meta, Amazon, dan sebagainya. Sedang China saat ini berada sedikit di belakang Amerika Serikat. Tapi China dapat kapan saja menggeser hegemoni teknologi AI Amerika Serikat. Karena diketahui China memiliki ekosistem dan platform AI dengan jumlah 3 kali lipat jauh lebih besar daripada perusahaan AI Amerika Serikat. Dengan ekosistem sebesar ini, China tentunya dapat bersaing sengit dalam hal volume pengguna data. Meski dalam hal kualitas mereka sedikit tertinggal daripada raksasa-raksasa AI Amerika Serikat. Diketahui China juga memiliki pasar domestik yang sangat besar. Selain itu, China juga memiliki kecepatan inovasi dan eksperimental tinggi dengan dukungan pendanaan kuat dan regulasi kuat dari pemerintah. China mampu menciptakan terobosan-terobosan model AI efisien yang lebih hemat biaya dan dapat dijalankan dengan skala besar. China juga memiliki sumber daya manusia unggul yang jumlahnya lebih besar daripada Amerika Serikat, termasuk kelompok ilmuwan dan peneliti. Alhasil, tiap tahunnya China selalu mengungguli Amerika Serikat dalam hal publikasi makalah di sektor AI. Ya, kekalahan telak China dari Amerika Serikat saat ini, utamanya dalam sektor hardware atau perangkat keras dan software AI. Pada sektor hardware atau teknologi perangkat keras semikonduktor AI, seperti halnya GPU, NPU, atau TPU, tentunya Amerika Serikat lebih unggul karena mereka memiliki sekutu kuat seperti halnya TSMC dan ASML. Dengan bantuan dari sekutunya tersebut, Nvidia, AMD, Intel, dan sebagainya sukses membuat GPU canggih karena teknologinya dibuat dengan proses manufaktur node logika tinggi 4 hingga 2 nanometer. Dengan bantuan EUV litografi ASML, dengan menggunakan kekuatan chips logika tinggi dan sistem memori bandwidth kelas atas, GPU Amerika, terutama GPU Nvidia, dapat menghasilkan perangkat dengan akselerasi 3 hingga 4 kali jauh lebih kuat daripada GPU domestik China. Hal itulah yang membuat Nvidia saat ini digunakan pada 80% sistem server AI dan pusat data cloud global. Bahkan banyak startup China yang juga masih menggunakan GPU Nvidia. Selain itu, Amerika Serikat memiliki ekosistem hyperscale cloud terbesar di dunia, seperti Google Cloud, Microsoft Azure, AWS, semuanya berasal dari Amerika Serikat yang didukung dengan jaringan serat optik dan interkoneksi kuat antara 400 hingga 800 GB per detik. Karena itu saat ini sulit untuk GPU domestik China memiliki yield karena faktanya masih menggunakan node logika
paling kuat 7 hingga 6 nanometer produksi SMIC. Karena memang Cina faktanya diblokade teknologi EUV litografi dari ASML. Begitu pula infrastruktur HPC. Meski China memiliki ekosistem data center 3 kali lipat lebih besar daripada Amerika Serikat, tapi bandwidth antar GPU yang dihasilkan juga masih rendah. Selain hardware, di sektor software yang digunakan sebagai sarana untuk memfasilitasi kinerja hardware, seperti halnya model atau algoritma AI, perpustakaan AI atau software training system, Amerika Serikat juga lebih unggul. Sebut saja model-model AI utama Amerika Serikat, seperti halnya CUDA atau platform bahasa pemrograman buatan NVIDIA yang memfasilitasi sistem pembelajaran dan pelatihan AI yang saat ini mayoritas digunakan oleh 70% startup atau perusahaan AI global dimiliki oleh Amerika Serikat. Selain CUDA, PyTorch, TensorFlow, Hugging Face atau AX, semuanya dimiliki oleh Amerika Serikat. Kesimpulannya, Amerika Serikat saat ini masih memimpin karena mereka memiliki teknologi GPU dan akselerator terkuat, utamanya NVIDIA. Amerika Serikat memiliki teknologi EUV yang dapat digunakan untuk menghasilkan chipset cerdas, logika tinggi. Amerika Serikat menguasai data center cloud super besar. Begitu pula dengan software, seperti halnya CUDA yang saat ini menjadi sistem software AI tercerdas yang dimiliki Amerika Serikat. Begitu pula model Frontier yang juga dimonopoli Amerika Serikat. Iya, saat ini itulah gap atau pemisah yang membuat China masih tertinggal daripada Amerika Serikat. Namun, yang ditakuti Amerika Serikat dan Barat, China adalah negara gigih yang tak mudah untuk menyerah. Karena faktanya, China memiliki sumber daya besar dan pemerintahnya dapat bekerja totalitas untuk mengejar ketertinggalan teknologi dari Barat. Bahkan, CEO NVIDIA, Jensen Huang, pernah berujar bahwa China berpotensi untuk berdiri sejajar dengan Amerika Serikat kurang dari 10 tahun dalam sektor teknologi AI. Karena menurutnya saat ini hampir 50% ilmuwan AI berasal dari Tiongkok atau China. China memiliki sumber daya ekosistem dan pendanaan yang besar. Hal itu tidaklah berlebihan karena saat ini China juga sedang mengejar teknologi kunci sektor semikonduktor. Sebut saja teknologi EUV litografi LDP yang sedang disempurnakan oleh SMIC dan Huawei yang diperkirakan akan rampung dalam 5 tahun ke depan. Ya, pastinya dengan memiliki teknologi EUV litografi layaknya EUV ASML, China bisa dipastikan dapat membangun chips logika tinggi di bawah 5 nanometer yang akan membuat SMIC dapat sejajar dengan TSMC, Intel atau Samsung, yang artinya sebentar lagi SMIC China memiliki potensi besar untuk menyusul NVIDIA atau AMD untuk memproduksi chipset atau GPU logika tinggi dan kuat. China juga telah berhasil membangun beberapa teknologi semikonduktor strategis yang sebelumnya tidak mereka miliki, seperti halnya sistem IDE dan berbagai teknologi infrastruktur semikonduktor utama. Hal inilah yang hingga kini membuat Amerika Serikat sulit tidur di malam hari, karena China bisa kapan saja menyusul atau bahkan menggeser Amerika Serikat di sektor AI. Ya, saat ini upaya awal China untuk mengikis gap atau kesenjangan dengan Amerika Serikat adalah memaksimalkan kinerja GPU domestik China untuk ekosistem lokal guna menggantikan ketergantungan teknologi GPU Amerika Serikat seperti halnya AMD, NVIDIA, atau Intel. Dan dua chips AI yang diprioritaskan saat ini adalah chips Huawei seri Essence dan GPU Biren Teknologi. Diketahui sebenarnya China saat ini juga memiliki banyak GPU pabrikan domestik. Sebut saja chips akselerator Essence Huawei, GPU Biren Teknologi seperti halnya BR100 atau Lisuan G100 atau Cambricorn atau Mortred dan sebagainya. Tapi yang diprioritaskan oleh pemerintah China untuk digunakan mempersenjatai server dan pusat data AI Tiongkok adalah Huawei dan Biren Teknologi. Ya, seperti halnya Huawei Ascend 910 akselerator AI. Meski tidak spesifik merupakan GPU, tapi
Huawei Ascens sangat unggul dan memiliki performa hampir sama dengan Nvidia H100 untuk digunakan pada sistem superkomputer atau data cloud, juga server AI besar. Begitu pula dengan Biren teknologi, layaknya BR100 atau BR104 yang merupakan GPU murni yang dapat digunakan untuk sistem komputer paralel server AI atau layanan data besar. Keduanya diketahui lebih unggul dari yang lainnya, seperti halnya GPU Mordred atau Innosilicon yang masih lemah untuk digunakan sebagai akselerator AI karena teknologinya masih terfokus untuk sistem grafis dan gaming. Selain Huawei Ascens atau Biren teknologi, GPU Lisuan atau Cambricorn juga dapat digunakan untuk kandidat, tapi bukan prioritas, karena dalam beberapa teknologi GPU Lisuan dan Cambricorn, beberapa sistemnya seperti halnya arsitektur masih berlisensi Amerika Serikat, dan beberapa sistem instruksi masih terikat paten dengan Amerika Serikat. Namun berbeda dengan Biren teknologi dan Huawei yang meski sedikit di bawah GPU Amerika Serikat, tapi sistem teknologinya seperti halnya arsitektur, sistem software yang memfasilitasi benar-benar teknologi domestik, sama sekali tidak terikat dengan paten Amerika Serikat. Hal itulah alasan mengapa akselerator AI Huawei seperti halnya seri Ascens dan GPU Biren teknologi seperti halnya BR100 atau BR104 diprioritaskan oleh pemerintah Cina untuk digunakan pada ekosistem AI Cina. Bahkan saat ini, teknologi Biren seri lanjutan diperkirakan pada 2030 akan setara dengan GPU H100 Nvidia. Ya, Biren teknologi diprioritaskan karena teknologinya benar-benar mandiri. Hal itu membuat GPU Biren teknologi tidak bisa diblokir atau diintervensi Amerika Serikat. Biren menggunakan software domestik seperti halnya Mindsphere dan Musa, buatan China, yang terlepas dengan software kuda Nvidia. Begitu pula dengan Huawei yang tidak terikat dengan paten-paten barat atau Amerika Serikat dan menggunakan arsitektur DaVinci buatan lokal. Dan sistem fabrikasi mereka juga dibangun oleh SMIC, raksasa pengecoran semikonduktor utama China. Saat ini memang kedua GPU dan akselerator tersebut adalah prioritas utama yang diwajibkan untuk menggantikan Nvidia di China, karena teknologinya benar-benar tak terikat oleh teknologi barat. Meski diketahui tertinggal satu langkah dalam hal teknologi, namun diperkirakan 5 hingga 7 tahun ke depan, kedua chips AI tersebut akan dapat disempurnakan hingga memiliki kinerja teknologi setara dengan GPU Amerika Serikat. Apalagi jika nanti EUV litografi domestik China benar-benar sudah rampung. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang ancaman China untuk menyusul dan menggeser Amerika Serikat dalam sektor kepemimpinan hardware dan software teknologi AI. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa tapi jenius. Profesor Kardus dari Beijing mengabarkan